Salam kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Saya Delia Firkayar, mahasiswi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, ingin memaparkan tugas UTS saya untuk mata kuliah pengantar berpikir sistem. Berikut adalah tampak depan jurnal yang saya pilih untuk tugas ini. Jurnal yang saya pilih untuk dianalisa konsepnya berjudul Conceptualizing Environmental Effect of Car Sharing Service Assisted Thinking Approach, dan berikut adalah abstrak dari jurnal ini. Munculnya layanan berbagi mobil atau car sharing dan interkoneksi dengan moda transportasi perkotaan lainnya, regulasi, manufaktur mobil, dan populasi telah mempengaruhi dinamika dari konsumsi energi, pencemaran lingkungan, dan emisi gas rumah kaca yang telah mempengaruhi sistem yang kompleks. Namun, meskipun beberapa aspek dampak lingkungan dari sektor transportasi telah diselidiki dalam literatur, studi yang layak tentang efek lingkungan dari layanan car sharing yang menggunakan pendekatan berpikir sistem sendiri belum ada. Nah, oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk mensistemasikan interkoneksi antara layanan car sharing dan efek lingkungannya. Untuk melakukan ini, pemodelan sistem dinamik atau SD digunakan sebagai alat untuk menstimulasikan sistem yang kompleks dan dinamis. Untuk diterapkan, dan model kerangka yang diusulkan diilustrasikan dengan menggunakan diagram lingkaran kasual atau disebut juga dengan Casual Loop Diagram atau CLD. Seiring dengan menganalisis loop kasual utama yang diidentifikasi dalam CLD yang disajikan, strategi yang relevan diusulkan juga untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif terkait dengan layanan car sharing ini. Dengan mempertimbangkan seluruh siklus hidup kendaraan bersama, kerangka kerja yang diusulkan dapat membantu pembuat kebijakan lingkungan dan praktisi mobil bersama dalam pengambilan keputusan strategis dalam jangka panjang. Selain itu, dapat diterapkan juga oleh peneliti sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, tidak hanya untuk pemodelan SD tetapi juga struktur stimulasi dan analisis lainnya. Nah, lalu apa sih melatar belakangnya dari penelitian ini? Menurut data, populasi wilayah perkotaan di seluruh dunia diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 72% dari tahun 2011 hingga 2050 dan mencapai 6,3 miliar dan mencakup 67% dari total populasi di dunia. Nah, atas data ini kita bisa melihat bahwa tren dari urbanisasi akan memunculkan tantangan perkotaan berupa meningkatnya permintaan akan transportasi di wilayah perkotaan sendiri. Sebagai akibat dari ini, maka peningkatan kepadatan penduduk perkotaan yang akan menyebabkan volume lalu lintas dan kemacetan yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, dampak lingkungan dari transportasi kendaraan di perkotaan ini adalah diproduksinya emisi gas buangan berupa gas-gas berbahaya serta polusi suara. Sehingga atas dasar itu, kekhawatiran atas kualitas udara perkotaan dan emisi polutan itu diduga dapat mendukung pertumbuhan skema dari car sharing, dan layanan car sharing dapat meningkatkan kualitas kehidupan ke perkotaan untuk jangka panjang dan koordinasi lalu lintas yang lebih baik. Nah, untuk menganalisa dengan lebih baik dari dampak lingkungan dari layanan car sharing ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis semua aspek dengan mengembangkan kerangka konseptual dan komprehensif untuk menganalisis dampak lingkungan dari layanan car sharing mengikuti pendekatan pemikiran sistem. Berikut adalah casual loop diagram pada jurnal ini. Nah, dapat dilihat bahwa pada CLD ini menunjukkan interkoneksi antara variabel sistem dan menggambarkan reinforcing loop atau R dan balancing loop atau B. Dan dapat dilihat juga bahwa pada casual loop diagram ini terdiri dari 5 loop, di mana terdapat 4 loop balancing dan 1 reinforcing loop. Berikut adalah loop pertama. Loop ini bernama car sharing rock, di mana pada balancing loop ini menggambarkan pengaruh positif layanan car sharing dalam pengurangan polusi udara, polusi suara, dan emisi gas rumah kaca yang timbul dari kemacetan. Hal ini dapat terlihat pada loop berikut, di mana timbulnya kemacetan akan meningkatkan permintaan terhadap penggunaan kendaraan bersama. Jika kendaraan bersama tersedia pada waktu dan tempat yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat, maka hal ini akan meningkatkan penggunaan layanan car sharing, di mana semakin banyak masyarakat yang melakukan mobilisasi menggunakan layanan car sharing, maka akan mengurangi kemacetan. Berikut adalah loop yang kedua. Loop kedua ini merupakan keadaan berlawanan dengan loop yang sebelumnya.
sehingga dinamakan beware of rocks, di mana pada reinforcing loop ini menggambarkan hasil negatif dari perluasan layanan car sharing dalam hal tingkat kemacetan, untuk mengingatkan para pembuat kebijakan transportasi untuk lebih waspada. Dapat terlihat pada loop berikut, apabila terjadi peningkatan permintaan terhadap penggunaan kendaraan bersama atau sharing vehicle, maka akan menyebabkan semakin banyaknya orang menggunakan layanan car sharing. Nah, berbeda dengan asumsi pada loop sebelumnya, di mana dalam jangka panjang, hal ini akan diikuti dengan perubahan perilaku perjalanan masyarakat. Lalu terjadinya pembatasan tempat parkir pribadi karena masyarakat yang lebih banyak menggunakan layanan car sharing. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat ini memaksa penyedia layanan sharing vehicle untuk menambah armadanya untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Jika pemerintah tidak ikut campur dalam membuat regulasi pembatasan perluasan armada car sharing dan kapasitas jalanan yang tersedia itu masih sama, maka banyaknya jumlah armada car sharing yang digunakan masyarakat akan mengakibatkan kemacetan yang lebih besar lagi. Baik, untuk dua loop berikutnya yaitu B2 dan B3, sehubungan dengan penggunaan kendaraan bersama atau sharing vehicle yang lebih banyak, langkah menuju ekonomi yang lebih sirkular dalam transportasi melalui penggunaan kendaraan itu akan disoroti pada loop kedua, loop B2 dan loop B3. Pada loop B2 ini, yang merupakan balancing loop, berfokus pada calon pengguna car sharing yang tidak memiliki mobil pribadi. Sehingga jika layanan car sharing tersedia untuk digunakan oleh kelompok pelanggan ini pada waktu dan tempat yang tepat, dan yang mereka butuhkan, kemungkinan menggunakan kendaraan bersama atau sharing vehicle untuk melakukan perjalanan akan meningkat, dan mereka dapat memilih car sharing sebagai moda transportasi mereka. Jika mereka menemukan car sharing sebagai pengganti yang lebih baik untuk mobil pribadi, penggunaan kendaraan bersama akan meningkat dan permintaan penggunaan akan mobil baru akan berkurang. Permintaan yang lebih rendah untuk pembuatan mobil menghasilkan konsumsi sumber daya yang lebih sedikit dan produksi polusi yang lebih sedikit oleh produsen mobil atau manufacturing. Nah, jika pada loop sebelumnya terfokus pada pengguna layanan car sharing tidak memiliki kendaraan pribadi, maka pada loop B3 ini menunjukkan bahwa jika pemilik mobil atau yang memiliki mobil pribadi memutuskan untuk menggunakan layanan car sharing, maka semakin banyak mereka menggunakan kendaraan bersama untuk perjalanan mereka. Semakin sedikit mobil pribadi yang mereka gunakan, oleh karenanya mobil pribadi mereka akan tetap aman dalam hal kebutuhan perawatan, penyusutan, dan kecelakaan. Akibatnya, kendaraan akan mencapai end of life atau EOL dalam waktu yang lebih lama dan permintaan mobil baru untuk menggantikan yang lama akan ditunda. Selain itu, polusi dan emisi gas rumah kaca dipertimbangkan untuk proses pembuatan mobil. Berbagai dampak lingkungan negatif juga dipertimbangkan untuk proses end of life ini, yang akan menyebabkan penetapan banyak arahan dari pedoman dalam hal ini. Nah, berikut adalah loop terakhir yang dinamakan drive green. Pada loop B4 ini memperlihatkan penggantian hingga 15 kendaraan pribadi hanya dengan satu kendaraan bersama dengan tingkat pemanfaatan yang lebih tinggi yang akan mengarah pada pengurangan kemacetan dan menyoroti peran produsen mobil dalam memasok mobil yang lebih sedikit polutan untuk platform berbagai mobil atau sharing vehicle mobil untuk membuat perbaikan lingkungan yang luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem archetype dari jurnal ini. Ada dua sistem archetype yang saya identifikasi. Yang pertama adalah shifting the burden. Hal ini karena pada kasus layanan car sharing yang digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan, pada awalnya mungkin akan terlihat langsung dampak positifnya, yakni kemacetan yang berkurang. Namun, dalam jangka panjang, seperti yang dijelaskan tadi pada loop R1, di mana dalam jangka panjang hal ini justru akan memicu munculnya masalah fundamental yang lebih besar lagi, di mana moda transportasi car sharing yang tinggi peminat armadanya akan terlalu banyak dan di jalanan dan menyebabkan kemacetan yang lebih parah lagi. Sistem archetype yang kedua adalah fix the fail. Hal ini karena suatu solusi yang dianggap fix dalam hal ini adalah mengurangi penggunaan transportasi yang menghasilkan gas dan polusi akan terlihat efektif pada jangka pendek, namun gagal melihat konsekuensinya dalam jangka panjang, yang pada gilirannya justru akan menyebabkan kecanduan
pada solusi jangka pendek ini, karena sebetulnya goals jangka panjangnya adalah untuk mengurangi polusi dari kendaraan, bukan hanya sekedar mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalanan. Kemudian berikut saya sajikan analisis dari scorecard saya. Sekian presentasi saya hari ini mengenai sistem thinking. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.